This amateur video, captured about 30 minutes after the ship tipped over, shows the arrival of the first helicopters to rescue passengers on the deck of the boat. Sebuah kapal feri tenggelam di Korea Selatan dan memakan korban 300 orang lebih. 250 diantaranya adalah siswa kelas 11 yang sedang trip sekolah ke Pulau Jeju. Kapal feri ini bernama MV Sewol. Ada banyak hal aneh pada kejadian ini. Sehari sebelumnya, beredar kabar kalau para nelayan dilarang mendekati area ini. Ketika mulai berlayar, kapal berjalan secara zigzag, seolah-olah memang ingin ditenggelamkan. Ketika tim evakuasi datang, mereka hanya mengelilingi kapal tanpa sedikit pun mencoba membantu korban. TV di Korea juga menginformasikan bahwa semua orang dalam kapal sudah dievakuasi, yang kenyataannya tidak demikian. Presiden Korea Selatan pada saat itu tidak bisa dihubungi selama 7 jam pertama ketika kapal itu tenggelam. Dan adanya konspirasi kalau kejadian ini untuk memperingati 20 tahun kematian pemimpin sebuah sekte sesat di Korea Selatan. Kapal MV Sewol awalnya bernama Naminoe, dibuat pada tahun 94 oleh perusahaan Jepang. Selama sekian tahun, kapal ini bertugas di Jepang pada rute Okinawa dan Kagishima. Tahun 2012, kapal dibeli perusahaan Korea Selatan dan mengalami banyak perubahan yang signifikan. Akhirnya pada 2013, kapal beroperasi di Korea Selatan dengan rute Incheon ke Pulau Jeju di Korea Selatan. Kapal ini mengangkut penumpang, kendaraan, dan muatan seperti kapal feri pada umumnya. April 2014, satu hari sebelum kejadian, tepatnya pada malam hari, kapal Sewol mulai berangkat dari pelabuhan Incheon. Kapal mengangkut sekitar 476 penumpang, terdiri dari siswa, guru, dan penumpang lainnya. Sebagian besar adalah siswa sekolah tinggi Ansan dan Won yang berjumlah 325 orang. Mereka adalah siswa kelas 11 yang akan melakukan trip ke Pulau Jeju. Banyak dari mereka yang pasti tidak bisa tidur karena semangat, membayangkan apa yang akan mereka lakukan di pulau itu. Pulau Jeju sangat terkenal sebagai pulau wisata di Korea Selatan. Esok harinya, di pagi hari, kapal berjalan dengan sangat aneh. Kapal berjalan secara zigzag. Setelah melakukan belokan tajam, terdengar suara yang keras. Kemudian kapal mulai miring. Seorang siswa di kapal mencoba menelpon pihak berwajib untuk melaporkan kejadian aneh ini. Setelah selang beberapa menit, barulah petugas navigasi yang melaporkan situasi darurat ini. Kru kapal berulang kali mengumumkan kepada penumpang agar tetap berada dalam kabin yang aman. Sementara itu, siswa sudah menggunakan rompi keselamatan. Kru penyelamat datang dan hanya menyelamatkan
kru mesin, dan 7 petugas kapal lainnya, termasuk kapten kapal. Aneh sekali, karena setahu kami, kapten yang bertanggung jawab pada seluruh penumpang kapal. Tetapi dia yang diselamatkan terlebih dahulu. Anehnya lagi, para penumpang masih tetap di dalam kabin dan tidak disuruh keluar. Para siswa di dalam kabin masih bercanda dan membuat video untuk ayah dan ibu mereka, memastikan diri mereka aman-aman saja dan mereka akan segera diselamatkan. Tidak lama kemudian, tim evakuasi datang. Anehnya, mereka hanya mengelilingi kapal tanpa sedikit pun mencoba membantu korban. Kemudian posisi kapal sudah dalam posisi darurat. Barulah beberapa tim evakuasi mendekat untuk menyelamatkan para penumpang. Beberapa penumpang tidak bisa keluar dan mencoba menghancurkan jendela kapal. Ada yang sudah bisa keluar, tetapi rela masuk kembali untuk menyelamatkan temannya. Tragedi ini memakan korban 304 orang, dengan diantaranya 250 siswa, 11 guru, 5 anggota kru, dan 38 penumpang lainnya. Kejadian ini menjadi luka terdalam bagi warga Korea Selatan. Ada banyak keanehan yang terjadi pada tragedi ini, seperti muatan kapal yang berlebihan, pengambilan rute yang lebih pendek, dan menimbulkan resiko yang besar, dan ditemukannya 400 ton besi baja yang berada di basement kapal. Ditemukan juga perbedaan informasi antara radar pemerintah dengan radar Angkatan Laut tentang posisi kapal Sewol. TV Korea Selatan menginformasikan kalau semua orang dalam kapal sudah dievakuasi. Dan lebih aneh lagi, semua artis yang membicarakan tragedi ini akan di blacklist oleh pemerintah. Dari beberapa keanehan ini, timbullah spekulasi kenapa kapal Sewol seperti sengaja ditenggelamkan bersama para penumpangnya. Death brings to an end a long and exhaustive manhunt, but there are still a lot of questions surrounding this case. Beberapa bulan kemudian, ditemukan mayat yang sudah mulai membusuk dan dikelilingi botol alkohol di tengah-tengah ladang. Tim forensik baru dapat mengenalinya setelah mengidentifikasi selama lebih dari 40 hari. Mayat ini bernama Yo Byung-un. Dia merupakan seorang bilioner dan pemilik kapal Sewol. Yo Byung-un merupakan seorang tokoh agama, artis, pengusaha, bilioner yang wajahnya terpampang di poster-poster di seluruh negeri. Tim forensik susah mengetahui penyebab kematian dia. Sudah terlalu banyak bagian tubuhnya yang hilang. Ada kemungkinan kalau dia diracun, dicekik, atau disiksa, dan sengaja ditinggalkan sampai meninggal karena hipotermia. Yo Byung-un adalah bagian dari mafia bisnis dan merupakan salah satu orang yang sangat dekat
dengan organisasi gereja terkuat di Korea Selatan dan seringkali tidak sependapat dengan pemerintah. Ada dugaan kalau pemerintah sengaja menenggelamkan kapal tersebut agar orang-orang marah dengan perusahaan dan juga organisasi gerejanya. Ada juga dugaan pemerintah Korea Selatan memiliki suatu ritual sekte yang menjadi alasan semua kejadian ini terjadi. Presiden Korea Selatan saat itu, Park Geun-hye, mempunyai orang kepercayaan yang bernama Choi Soon-sil. Ayah Choi adalah pemimpin sekte samanistik. Ayahnya dipercaya bisa berkomunikasi dengan arwah orang mati. Choi Tae-min, yang juga ayah Choi Soon-sil, adalah pemimpin aliran sesat yang telah lama meninggal. Dia meninggal tahun 94 pada hari ke-21 bulan ketiga. Peristiwa kapal Sewol adalah tepat hari jadi yang ke-20 kematian pemimpin aliran sesat ini. Hal ini dicurigai karena presiden jelas-jelas absen selama 7 jam pertama tenggelamnya kapal feri Sewol. Walaupun ada banyak dugaan aneh kejadian ini, tidak menutup kemungkinan kejadian ini karena kelalaian keamanan kapal. Bisa jadi semua ini terjadi karena Korea Selatan sudah terlalu aman. Kejadian seperti ini terlalu jarang terjadi, sampai-sampai mereka merasa terlalu aman dan meninggalkan banyak faktor keselamatan. Keterlambatan tim penolong dan sedikitnya jumlah tim, ditambah lagi kurangnya rasa urgensi karena semuanya terlalu yakin mereka bisa mengatasi hal seperti ini. Tetapi sekali lagi, ini semua hanyalah dugaan. Semua kru kapal dijatuhi hukuman penjara. Kapten kapal yang bernama Lee Jun-suk mendapat tuduhan pembunuhan, tetapi tidak mendapat cukup bukti. Lee dijatuhi hukuman 36 tahun penjara karena meninggalkan kapal saat tenggelam. 13 kru lainnya dihukum antara 5 sampai 30 tahun karena meninggalkan kapal dan pelanggaran protokol keselamatan. Setelah tragedi ini, muncul kemarahan dari publik terhadap penanganan pemerintah atas kejadian ini. Anehnya, pemerintah Presiden Park mendirikan sebuah komisi untuk memantau dan menuntut pengguna media sosial yang mengkritik. Masyarakat mulai melakukan demo besar-besaran menentang Park Geun-hye pada akhir tahun 2016, khususnya bulan November. Demo ini terkait skandal politik yang melibatkan Park dan Choi. Demonstran memprotes korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan pengaruh tidak sah dalam urusan pemerintah yang dilakukan Choi. Choi Soon-sil adalah sahabat dekat Presiden Park dan tidak memiliki jabatan resmi dalam pemerintahan. 31 Maret 2017, Park ditangkap atas tuduhan korupsi dan dipenjara selama 24 tahun setelah hasil pengadilan.
Namun, hukuman ini kemudian berubah menjadi 20 tahun setelah persidangan ulang pada 2020. Choi Soon-sil ditangkap pada 31 Oktober 2016 karena tuduhan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Choi dijatuhi hukuman penjara 20 tahun. Dampak tragedi kapal ini pada keluarga korban sangatlah besar. Perasaan syok, sedih, dan marah semuanya bercampur. Para orang tua murid marah melihat respon pemerintah yang tidak segera menyelamatkan para korban kapal Sewol. Ada juga orang tua murid yang rela mencari kebenaran dari tragedi ini. Mereka merasa tidak puas dengan hasil investigasi penyebab kapal tersebut tenggelam. Ada beberapa yang terkena dampak non-fisik, seperti wakil kepala sekolah yang meninggal, bunuh diri karena banyak anak didiknya yang menjadi korban. Ada juga tim penyelamat amatir yang telah menyisir koridor dan kabin kapal untuk mencari korban kapal Sewol. Dia menemukan banyak sekali mayat di dalam air. Hal ini membuat dia mengalami trauma dan depresi, sulit tidur selama berbulan-bulan. Has finally got to see the vessel in its entirety as it was brought up above the surface. Kim Ji-yeon updates us on the progress made thus far. Bulan Maret 2017, setelah 3 tahun kejadian, akhirnya bangkai kapal diangkat. Masih ada ibu yang menjerit melihat bangkai kapal ini, menantikan kepulangan anaknya yang berwisata ke Pulau Jeju. Penyelidik menyimpulkan bahwa kecelakaan kapal merupakan kesalahan manusia, hasil akumulasi dari kelebihan muatan, kru yang tidak berpengalaman, koordinasi yang kurang antara operator kapal dan regulator negara. Demikian tadi adalah konten kami tentang kapal Sewol. Dukungan kalian sangat berarti bagi kami, baik itu komentar, like, dan share. Kalau kalian senang dengan konten seperti ini, kalian tahu harus melakukan apa. Kami dari tim Dunia Tanpa Warna. Kita berjumpa lagi di video berikutnya.